Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan nge-review lagi sebuah radio ya. Oke, teman-teman, beberapa waktu ini teman-teman kesulitan untuk mencari Wercom ya. Dan kebetulan saat ini kita ada kedatangan radio yang sama persis dengan Wercom, tapi ini mereknya WRW. Tapi sebelum kita nge-review radio dari WRW ini, kita ngopi dulu, kita seruput dulu kopinya. Sudah. Sekali lagi kita seruput, masih panas nih. Sudah. Ya, alhamdulillah udah kita seruput. Dan terima kasih buat Rumah HT, Om Wawan yang udah support HT-nya ke sini untuk kita review ya. Ini adalah WRW UV88 Plus. Jadi ini 10 watt ANC. Jadi sudah ANC teman-teman ya. Ini 10 watt, tapi nanti kita ukur berapa watt keluarnya yang untuk WRW ini. Dan ini waterproof juga, IP68. Ya, pokoknya sama persis dengan Wercom. Dan harganya katanya sih di bawah Wercom yang untuk WRW UV88 888 Plus. Jadi ini WRW ini sama dengan yang Wercom WR88 Plus, bukan yang Sport. Ini yang Plus. Jadi ini hanya dual band. Jadi hanya plus saja ya. Oke, seperti apa? Apakah sama dengan Wercom? Yang nanti kita uji ya, ini karena ini ANC, apakah sama, apakah mungkin ada mungkin perbedaan atau tidak dari fisiknya atau dari apanya, kita cek aja sama-sama. Oke? Keep stay tune, jangan kemana-mana, tentu masih di Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Oke, teman-teman, kita akan buka ya, kita unboxing. Nah, sebelum kita unboxing, ini seperti ini tampilannya. Untuk WRW UV88 Plus 10 watt ANC, ANC sama aja lah. Kemudian ini IP68, 68 itu untuk waterproofnya ya. 1,5 meter selama 60 menit, 1 jam, lumayan juga. Nah, di sini tertulis Wercom frekuensi dual band sebenarnya ini ya. Nanti 350-nya apakah ada powernya apa enggak, kita cek aja ya. Karena di sini ini tertulisnya seperti ini sih, tapi nanti apakah dual band apa enggak, kita cek ya. Oke, kita buka aja ya. Ya, seperti biasa di dalam boxnya itu ada user manual. Di sini user manualnya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris teman-teman ya. Oke, spesifikasinya di mana? Biasanya sih di belakang, tapi ini nggak ada. Kita coba dulu buka spesifikasi navigation troubleshooting. Nggak ada teman-teman, spesifikasinya nggak ada di sini. Basic operation saja. Oke, udah nggak ada di sini ya. Dan kemudian ini ada kertas kartu garansi ya, ini. Kemudian ini kartu garansinya. Ini kita buka, ini baterainya teman-teman ya. Baterainya 3800 mAh, belum Type C. Kemudian ada bell clip dan tali. Kemudian ada adaptornya, ada desktopnya, adaptornya terpisah. Kemudian ini antenanya. Antenanya sama dengan Wercom persis ya. Ini antenanya seperti ini. Tapi nanti kita ukur apakah sudah ada perubahan apa belum ya. Kemudian ya ini desktopnya sama aja ya, nggak usah kita buka, biarin aja situ ya. Kemudian ini radionya ya. Di sini tertulis ya sama dengan di box tadi ya.
Berarti di sini 3 band ya. Ada low bandnya. Nanti kita coba low UHF-nya. Nanti kita tes saja seperti apa ya teman-teman. Oke, kita tutup dulu. Oh iya, ini katanya taruh aja dulu sini. Kita tutup dulu ya teman-teman. Oke, kita pasang baterainya ya. Jadi nggak apa-apa sih, belum Type C, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Karena ini udah besar baterainya ya. Kita pasang konektornya. Nah ini kebetulan yang warna yang ada di sini itu yang abu-abu teman ya. Macam-macam sih, ada yang orange, ada yang macam-macam, ada hitam. Ya, ini yang kebetulan yang ada di sini. Yang saya review ada yang abu-abu ya, dari Wearway UV888 triple 8 plus ya. Kalau yang Wearcom di sini tulisannya apa ya kemarin itu? Tapi di sini tertulis dual band. Iya, tulisannya dual band teman-teman ya. Atau apa ini? Ya dual band sebenarnya tapi agak bacanya agak kurang jelas, tapi ini dual band tulisannya nih ya. Oke teman-teman, di sini tulisannya waterproof radio, ini Wearway, ya ini sama persis dengan Wearcom, ini baterai juga sama, ini juga sama semua ya. Oke, kemudian di sini juga jacknya pasti jelas sama ya, nggak mungkin beda ya. Nggak ada masalah, kita buka aja, kita hidupin radionya. Welcome. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ANC itu biasanya kalau kita pencet apa ya? Coba saya pencet ini agak lama. Nah, ya ini kalau ada kode ini dia berarti ANC-nya hidup ya. Kita pencet tanda bintang ya, agak lama. Nah, hilang ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini kalau untuk airband nggak bisa, kalau FM bisa teman-teman ya. FM kita pencet ini sekali. Nah itu sudah masuk di FM. Jadi untuk suara FM-nya kayak apa? Suara FM-nya juga bagus teman-teman ya, enggak apa ya, maksudnya ya bagus FM-nya. Sebentar kita coba 106. Soalnya kalau ada musik repot juga. Sebentar kita coba. Wah. Nah, ini belum, ini masih ada musik. Saya coba yang nggak ada musik, teman-teman. Masih. Ya, tapi jelas bagus lah. Saya sudah coba, bagus ya. Ini sama persis dengan Wearcom lah. Nggak ada masalah. 350 tadi katanya bisa ya. Coba saya pencet 350. Frekuensi ini tuh nggak bisa teman-teman ya. Padahal di situ speknya 350 tadi. 356 coba. Tuh nggak bisa ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman itu tahu ya bahwa meskipun di sini tertulis seperti itu ya, meskipun di sini tertulis seperti ini angkanya nggak bisa dipencet teman-teman ya. 350, 390 nggak bisa. Artinya harusnya dicentang ya. Mungkin yang dicentang ini dikasih centang ini sama ini kotaknya. Mungkin ini kotaknya belum dicentang. Jadi kalau dicentang nanti jadi di 136.174 dan 40438 itu mungkin yang harus dicentang ya. Dan FM ini. Sementara ini yang 350, 390 karena ini nggak bisa ya harusnya tidak usah dicentang. Jadi nanti dari tokonya centang aja supaya ketahuan bahwa memang 350 ini nggak bisa di sini gitu ya. Karena dipencet angkanya pun nggak bisa teman-teman ya. Ini masuknya di VFO jadi bukan di memori. Nah, seperti itu. Oke, apakah tadi di 400 bisa? 400 bisa ya. Terakhir tadi 438. Nah, saya mau naik di 450 apa bisa? Diketik. Nggak masalah, teman-teman. Jadi 438 itu range-nya, tapi di 450 masih bisa. Mungkin batas terakhir di 520 kali ya. Saya coba ya. Nggak bisa, mungkin di 490. Nah, ini batas terakhir mungkin 490. Kalau 500 mungkin sudah nggak bisa. Masih bisa 510. Masih bisa. Berarti 520 tadi nggak bisa ya. Berarti 510. Dari 510,999 begitu ya mungkin ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau di bawah mungkin di 130 masih bisa. Nggak bisa 132.
nggak bisa 135, nggak bisa 136, berarti memang sesuai spesifikasi bawah. Nah, 136 paling bawah ya teman-teman ya. 136 paling atas apakah 174? Bisa. 178 nggak bisa, jadi paling terakhir 174 teman-teman. 174, jadi 136, 174. Oke, jadi spesifikasi ini kita ketahui setelah kita ketik ya. Nah, kalau untuk saya mau nge-review tombol-tombolnya sih sama persis dengan Wirecom, nggak ada masalah. Nanti paling kita akan ukur powernya, kita akan ukur antenanya, kita coba resipnya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke resipnya, kita tes ya teman-teman. Jadi apakah resipnya? Oh ya, kita coba dulu dengan antena bawaan, apakah resipnya itu bisa bagus ya? Apakah masih sama dengan Wirecom atau gimana, atau mungkin ada perubahan? Kita coba cek aja di nih ya, seismograph. Kemudian squelnya saya kasih 1 teman-teman ya. Kita 1. Nah, saya coba di ruangan ini terlebih dahulu, apakah bisa? Ya, nggak bisa teman-teman. Kita coba buka squelnya. Nah, siapa tahu memang hujan jadi sinyalnya agak lemah. Kita coba ya. Oke, nggak bisa juga teman-teman. Oke, sekarang kita coba pakai antena di atas ya. Kita coba antena. Sebentar, squelnya dikasih 1 dulu. Nah, kita akan coba menggunakan antena luar ya. Kita coba saja dengan antena di atas teman-teman ya. Nah, kebetulan konektornya nggak ada. Kita coba dulu pakai ini aja langsung ya. Nah, ini kita udah resip teman-teman ya. Udah resip 165810. Kita coba buka scale-nya, kita buka. Confirm. Oke. Apakah memang sinyalnya pas nggak ada ya teman-teman? Saya mau tes dulu ya. Saya mau tes dulu. Jangan sampai karena memang sinyal seismografnya nggak muncul atau gimana. Kita coba tes dulu dengan radio yang lain. Apakah memang nggak ada ya? Kita coba dulu. Ya. Kita tes 165810. Ada ya teman-teman ya? Ada. Kita coba lagi untuk yang WRW ini. Oh ya, bisa ya teman-teman. Harus dipancing dulu tapi bisa. Ya lumayan lah, bisa teman-teman ya. Pakai antena di atas bisa. Tapi memang masih di bawahnya Eracom sedikit untuk kualitas ereknya, tapi bisa. Oke, bisa ya untuk WRW UV 8 plus, jadi 8-nya 3 kali ya. Nggak pakai plus ya, plus ya pakai ya, tanda plus tadi. Sorry, pakai tanda plus ya. Oke teman-teman, kita karena udah kita copot antenanya, mumpung udah dicopot, sekarang kita tes antenanya ya. Antenanya seperti apa untuk yang WRW ini, apakah masih sama dengan coba tes antenanya. Kita coba di 140
140 MHz, terus stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Kok startnya belum masuk tadi? Start 140 MHz, stop 174 MHz. Kita lihat. Nah, berarti belum ada perubahan teman-teman, masih di bawah ini. Kalau yang dulu Welcome tuh masih di bawah. Oke, kita coba tapi lumayan lah kalau ada matnya ya di 130 startnya ya. Apakah dia di bawah, teman-teman? Kita lihat. Nah, ya, memang di bawah ya. Di bawah itu berarti di mana? Kita percepat. Ini masih SWR-nya masih tinggi sekali 5 ya. Nah, dia di 134 itu teman-teman ya, di bawah. Ya, harus dipotong. Ya, oke. Kita coba untuk UHF-nya 400 MHz, stopnya di 480 lah ya. Nggak apa-apa, kita buat tinggi aja ya. UHF-nya juga nggak bisa teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau Anda itu menggunakan radio dengan power besar, sebaiknya ya antenanya harus bagus teman-teman, kasihan radionya nanti ya. Oke, kita sudah ukur antenanya. Sekarang saya akan tes dulu modulasinya dari sebuah WRW ini ya teman-teman. Kita akan tes, nanti kita coba bandingkan dengan Eracom ini ya, seperti apa modulasinya dari WRW UV888 plus. Kita hidupin dulu untuk receivernya seperti biasa. Kita siapkan mic-nya, nanti kita deketin ya teman-teman ya. Kita deketin mic-nya. Sudah siapkan ya. Ini kita set ke jam 10. Nah, kita akan coba dulu yang WRW ya. Ini posisi ANC-nya off ya teman-teman ya. ANC-nya off. Jadi ANC off ya. 123 321 WRW UV88 plus 123 321. Ini Eracom RC68 WRW UV888 plus. Wah, kenceng banget ya. Oke, kita coba hidupin untuk ANC-nya. 123 321. Ini ORW V88 plus. Ini Eracom RC68. Luar biasa. Oke, udah nggak diragukan lagi ya. Ini karena keturunannya Welcome WR88 plus ya. Jelas suaranya luar biasa. Kenceng banget teman-teman ya. Udah nggak perlu diragukan lagi audio dari WRW ini. Ya, kalau Anda cari di pasaran nggak ada Welcome, Anda cari ini udah oke banget audionya. Saya rekomendasi untuk audionya, kenceng banget. Oke teman-teman, sekarang pengujian selanjutnya adalah untuk power dari radio ini, radio WRW ini. Apakah powernya masih seperti kembarannya, ataukah powernya sudah di bawah kembarannya? Nanti kita akan cek ya teman-teman ya. Meskipun di bawah juga nggak apa-apa, audionya kenceng banget ya. Anda itu kalau cari radio ya rate, jarang-jarang kan nemuin audio yang betul-betul loss gitu ya. Kecuali dari Welcome dan ini. Dan mungkin kalau ada lagi merek lain yang persis ini ya pasti kenceng ya teman-teman. Kalau satu aliran gitu pasti kenceng ya. Beda merek tapi satu aliran ya jelas ya. Oke, kita hidupin ya teman-teman powernya. Oke, sudah kita tes sekarang di 145 dulu ya. Ini ANC-nya saya matiin dulu.
145.000. Ini di VHF dulu teman-teman ya. Di VHF kita pakai low, berapa low-nya? 1,5 watt. Bagus, 1,5 watt low-nya itu berarti irit baterainya. Jangan sampai besar-besar. Ada yang low-nya 5 watt teman-teman. Ini mantap nih, 1,5 watt. Oke. Tadi kan 350 udah nggak bisa ya teman. Jadi ya udah, kita nggak bakalan coba ya. Oke, sekarang kita high ya. Kita coba high-nya teman-teman. Nah, ini kita high. Oke, ini sudah high. Udah ada tulisan hanya di situ ya. Sekarang kita tes berapa powernya, high-nya. 8,5 watt. 8,5 watt. Oke, nggak ada masalah. Masih besar lah teman-teman ya. Oke, sekarang kita di 435 di UHF. Kita ambil senternya, kemudian powernya kita low dulu. Di UHF low-nya berapa, kita coba cek. 2,4. Nah, low-nya 2,4. Ini pasti high-nya lebih besar lagi nih. Kita coba ya. High-nya berapa untuk WRW 888 plus ini? Mana high-nya? Sebentar tontonnya, ini kendor-kendor ya. Kalau kendor itu pengukurannya tidak pas. Nah. Oh, sama. 9 watt. 9,1 ya teman-teman. Tuh 9 watt. Tadi sempat ya 9 watt lah, ini 8,7 8,5 ya, sama berarti ya. Nah, kita coba dulu ya. Ini berubah-berubah teman-teman ya. Saya coba pindah ke VF dulu tadi, bener nggak yang tadi? Tadi kan 8,4, 8,5. Oke, sekarang di UHF-nya, high-nya. Kalau sama sih bagus ya, that's equal gitu. 8,8 teman-teman, lebih besar ya. Ya, tadi kadang 9 watt ya. Jadi lebih besar untuk di UHF-nya, dia lebih besar teman-teman ya. Di UHF-nya sekitar 8,8 sampai 9 watt. Nggak ada masalah, jadi artinya equal itu 8,5 watt ya. Untuk kita rata-rata aja VHF UHF-nya seperti itu. Dan yang saya sukain tadi di UHF-nya, di VHF-nya low-nya itu bisa 1,5 watt. Jadi buat teman-teman ya, kadang-kadang Anda bisa beruntung dapat AT yang memang 10 watt, tapi kadang-kadang ya Anda bisa dapat yang seperti ini. Nah, biasanya orang itu klaimnya 10 watt itu bukan di frekuensi center ya. Di sini teman-teman ya, saya kasih tunjuk ya. Ya. Saya kasih tunjuk. Jadi kalau buat teman-teman yang apalagi antena ini nggak bisa dipakai di atas ya. Jadi kalau Anda mancar di yang powerful bisa rusak nih radio. Kita coba ya. Di 160 nih. Ini biasa powernya naik di sini, kita coba tes. Nah kan 9,5 ya. 160 tadi kan kalau di 145 itu cuma 8,5, ini jadi 9,5. Nah, kita coba naik lagi 170. Apakah naik atau sudah turun? Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Tuh, naik lagi 10,3. Jadi pick up di atas gitu ya. Sementara kalau di Rapi, apakah dia akan turun? Kita coba aja 143. Nah, dia turun kan 8,2. Jadi makin ke bawah makin turun, teman-teman. Jadi 10 wattnya itu di 170 ya. Siapa yang ngebreak di situ? Nah, kadang-kadang kan kita berpikir wattnya besar itu di atas. Jadi untuk siapa di atas ya? Nah, itu komersial sebenarnya pakai rig aja mereka rata-rata, atau POC ya untuk perusahaan-perusahaan ya. Tapi ini untuk amatir ya dia di standar 8,5 watt tadi ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau nanti Anda dapat yang 10 watt, berarti Anda naik ke atas tambah gede lagi teman-teman ya, tambah ngeri lagi. Dan sebenarnya power nggak usah besar-besar. Yang penting tadi saya kasih tahu ya, audionya ini udah bagus banget ya. Audionya sudah bagus sekali teman-teman ya. Kalau untuk audio dari mikrofonnya ini untuk komunikasi ini saya rekomendasi sekali ya untuk yang WRW UV88 terus ini. Nah, untuk cara input frekuensi itu sama persis teman-teman ya. Sama persis dengan Wirecom. Jadi kalau Anda mau tahu caranya ya nanti bisa ya. Nah, ini saya akan bahas menu-menunya dulu ya. Tadi kita belum bahas menu-menunya. Saya akan bahas menu-menunya di sini teman-teman ya.
kita akan bahas menu-menu yang ada di WRW ini ya. Jadi menu-menunya itu sama sebenarnya dengan yang Welcome. Kita coba ya SQL, kemudian kita pindah dulu ulangi dari bawah, dari atas ya. Nih, SQL, kemudian text for, kemudian bandwidth, ini white, udah benar, kemudian Besilog TOT, ini audio, ini yang ANC tadi itu ya, ini, itu nanti kalau ada tandanya itu ya hidup ya. Kemudian SQL udah kembali lagi. Nah, kemudian di sini Fox, function Fox, kemudian function Fox saja. Kemudian di sini ada option set, ada save, ada double receive, ada scan mode, ada backlight, beep, kemudian Fox delay, out menu time, care log, language, FM dual watch, kemudian ya save lagi. Kemudian di sini untuk tune dari repeater ya, ataupun apapun itu, RxGTSS, TXGTSS, RxDCS, TXDCS. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke frekuensi, menunya ada set, kemudian direction. Nah, ini untuk ngisi ya, jadi directionnya berapa, offsetnya berapa. Nah, ini kita coba tes ya offset. Offsetnya cuma 2 digit teman-teman ya, jadi tidak bisa crossband. Offsetnya cuma 2 digit. Oke. Stepnya kita coba dulu ya, stepnya kita buat 5 kilo aja ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada channel store. Nah, ini bisa nyimpen teman-teman ya. Kita memori kita buat, kita bisa simpan, kemudian kita bisa hapus, kemudian bisa kasih nama, kemudian ya itu aja. Jadi bisa dikasih nama teman-teman di sini. Bisa dikasih nama. Jadi kalau teman-teman contohnya ini ya, saya akan buat frekuensi repeater misalnya. Nih misalnya yang di 434 400, ini di UHF misalnya seperti itu. Kemudian kita cari untuk tune-nya. Nah, ini RxTX tadi ya, DCS ini ya. TCTSS. Nah, ini biasanya kita pakai tune CTSS, kita pencet menu, kemudian kita geser kiri kanan, kita coba cari tune yang sesuai. Nah, ini misalnya standar ini, terus kita tekan lagi menu, berarti udah terpilih ya. Kemudian setelah itu kita keluar, kita masuk ke direction. Directionnya kita minus tontonnya. Oke, sudah. Kemudian offsetnya, nah ini kita isi 040000. Nah, oke, menu sudah ya teman-teman. Kita coba cek dulu, coba ya. Udah bisa teman-teman ya, bisa. Jadi setelah kita pencet ya berubah itu. Bentar, belum berubah. Oke, kita coba dulu directionnya tadi. Sebentar tentunya. Ini directionnya belum terubah. Directionnya minus harusnya. Oke, kita coba cek. Nah, sudah. Tune-nya apakah tadi sudah tersetting? Kita tes lagi, cek. Sudah tersetting. Jadi sudah teman-teman ya. Jadi minusnya sudah muncul di atas. Ini pakai high lagi. Nah, udah bisa teman-teman ya. Jadi udah bisa masuk. Nah, setelah kita sudah bisa masuk ya, sekarang kita mau simpan misalnya. Ini kita simpan ya. Oke, kita pencet menu. Kemudian kita cari yang gambar ini ya, channel store. Gambar ini ya teman-teman. Kemudian kita simpan mau di berapa? Kita simpan aja di channel 1 ya. Oh, ini satunya mana? Mundur ke bawah, sana ke kanan ya. Sebenarnya kalau ada CH ini ada isinya teman-teman ya. Jadi kita hapus dulu. Kita mau hapus dulu. Channel 1 kita hapus dulu ya. Sukses. Nah, ini sekarang baru kita store di channel 1. Nanti akan CH-nya itu hilang teman-teman. Kalau CH-nya hilang itu berarti channel itu kosong. Kita simpan ya.
Nah, ini udah tersimpan. Kita coba keluar. Ini channel 1. Jadi channel 1 ini udah masuk. Sekarang menu lagi, masuk ke sini. Kemudian menu ya. Kemudian kita edit name. Ya, edit name. Nih, kita mau isi apa teman-teman? Misalnya sebentar. Untuk merubahnya apa ya? Saya udah lupa teman-teman ya. Angka bisa ya. Start misalnya ini P. Oke, sebentar. Channel store, edit name, menu. Kemudian ini angka 7. Ini angka semua ya. Oke. Kita mundur dulu. Mundur ini atau ini? Nah, sebentar teman-teman, edit lagi ya. Sebentar, ini biasanya untuk angka ini huruf. Jadi angka dulu terus huruf ya teman-teman. Oke, kita hapusnya pakai apa ini? Ini mundur. Nah, sebentar ya. Mundurnya itu pakai apa teman-teman? Sebentar, ini mundur maju ini mungkin ya. Ini maju, mundurnya mana ya? Ini maju terus ya. Aduh. Nah, udah kita coba aja ya. P. Oke, ini dia mundur lagi. Kita coba lagi lah dari awal. Nah, ini kita mau tulis P, oke, A, oke, K, oke, kemudian D, oke, E, oke, terus angka 2. Dah, kita save. Nah, setelah itu ini kan belum keluar ya nama. Ini kita coba untuk nampilin nama pakai apa ya? Start. Oke, coba version dulu. Softwarenya, hardwarenya seperti itu. Karena namanya belum tampil, saya coba kalau ke Vivo ini apa aja? Nggak ada. Kemudian kita coba ke option set. Scan mode, backlight, beep. Kita coba cari ada nggak? Oh, nggak ada. Di sini. Oke, nggak ada teman-teman ya. Jadi ini namanya belum keluar ya. Sebentar. Kalau fungsi scan itu dia ada di sini ya. Kita coba bener enggak ya? Oh, dia ini nggak ada yang scan-nya untuk yang plus ini nggak ada, mungkin yang di satunya lagi yang namben mungkin ya. Oke teman-teman, saya cari untuk nama ya. Nama di sini harusnya keluar teman-teman ya. Di channel store ini harus ada nama. Karena ini sudah bisa edit nama gitu ya. Cuman kok nggak bisa ditampilin ya. Tampilinnya lewat mana ini? Kita coba cek dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya nggak ketemu ya di mana untuk nampilin nama ya teman-teman ya. Soalnya ini saya rubah juga masih sama itu. Apakah kalau di 2 ini bisa ya? Kita coba aja di yang 2. Nggak bisa juga teman-teman ya. Tuh. Nggak mau teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar nih harus di komputer dulu, di program dulu untuk ke AB-nya itu mau ditampilin nama atau CH. Ini sementara CH teman-teman ya. Di sini saya buka untuk nampilkan nggak ada.
menu nampilkan nggak ada. Oke, nggak masalah. Yang penting udah bisa kita memori ya. Di sini tonton ya. Jadi untuk VFO apa itu pindah di sini ya. Nah ini sebenarnya sudah ada namanya kalau memang itu ada programnya udah diaktifkan namanya ya. Tapi ini masih memori angka aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi seperti itu tonton ya. Untuk powernya yang setelah kita ukur yang WRW ini 8 plus ya, itu 8,5 watt di VHF, 8,9 di UHF. Jadi ya selisih sedikit ya, rata-rata average-nya di 8,5. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai WRW triple 88 plus. Jadi triple 8 plus ya, jadi 88, nyebutin 8-nya 3 kali kan susah ya teman-teman. Jadi kita bilang aja triple 8 plus. Jadi untuk WRW ini kalau dibilang worth it sih, kalau saya ngomong saya worth it ya teman-teman ya. Kenapa? Audionya kenceng banget ya. Jadi saya senang sekali ya. Audionya kenceng sekali. Jadi namanya Wercom itu dengan audio udah nggak ada lawannya ya teman-teman ya. Apalagi ini dia masih turunannya, jadi ya tetap oke audionya. Kemudian antenanya sih memang harus diganti teman-teman ya antenanya, karena antenanya kerjanya di bawah ya teman-teman, di bawah. Jadi kalau Anda powerful di atas sementara antenanya nggak match, ya lama-lama radionya rusak teman-teman ya. Kalau rusak ya kasihan Anda pakai ya. Jadi ya radionya udah bagus, powernya udah kenceng, tinggal antenanya aja yang dirubah supaya aman radionya baik, dia supaya bisa pakai lama jangka panjang ya. Oke, sekian dari saya untuk review kita kali ini di WRW 8 plus yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi Anda yang sementara cari Wercom nggak ada. Ini jawabannya di WRW. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye bye.